salah saya tanda tangan apa-apa. Nggak ada sih. Saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar ganjil satu kali lagi. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati Cirebon, yang terhormat Saudara Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Sumber, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, staf ahli dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Bagian, serta Camat se-Kabupaten Cirebon. Yang terhormat Saudara Kepala Instansi Vertikal dan Direktur BUMD di Kabupaten Cirebon. Dan hadirin sekalian yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya, kita senantiasa diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga pada malam hari ini kita dapat menghadiri dan mengikuti rapat paripurna DPRD yang beracarakan hantaran Bupati terhadap 1 raperda dan penyampaian 3 raperda usul prakarsa DPRD. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para keluarga beliau yang senantiasa setia sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Marilah kita masuki acara pokok. Rapat paripurna DPRD hari ini dihadiri oleh 28 dari 49 anggota DPRD yang terhormat. Hal ini berarti terpenuhinya ketentuan sebagaimana pasal 84 ayat 1 huruf C dan ayat 2 huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Cirebon, bahwa rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 atau setengah jumlah anggota DPRD, dan keputusan rapat paripurna dinyatakan sah apabila disetujui dengan suara terbanyak. Dengan demikian rapat paripurna DPRD hari ini Selasa tanggal 17 November 2020 yang beracarakan hantaran Bupati terhadap 1 raperda dan penyampaian 3 raperda usul prakarsa DPRD secara resmi kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Sekali lagi, kami mintakan persetujuan pada rapat paripurna DPRD yang terhormat. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih atas perhatian, atas persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia, sebagaimana surat permohonan Bupati Cirebon nomor 188/2513/Hukum tanggal 13 November 2020 perihal permohonan penjadwalan ulang paripurna raperda, bahwa ada 1 rancangan peraturan daerah yang akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD hari ini, yaitu raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Cirebon. Untuk mengetahui penjelasan dan keterangan tentang materi rancangan peraturan daerah termaksud, marilah kita ikuti hantaran Bupati Cirebon. Kepada yang terhormat Saudara Bupati Cirebon, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Cirebon serta ketua pengadilan Sumber dan ketua pengadilan agama Sumber, yang terhormat seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Cirebon, rapat paripurna DPRD yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan ridhonya pada hari ini kita dapat berkumpul menghadiri rapat paripurna DPRD tentang penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan, kumuh dan permukiman kumuh. Sebelum kami menyampaikan alasan-alasan yang mendasari diajukannya rancangan peraturan daerah ini, izinkanlah kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat yang selalu berkomitmen dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun fungsi pengawasan terhadap pembangunan kemasyarakatan yang menjadi kewajiban kita bersama. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, perumahan dan kawasan permukiman merupakan sumber daya milik bersama atau publik yang tanpa dikelola secara efektif dan efisien serta dijaga dengan baik dipastikan dapat menimbulkan tragedi sumber daya umum. Perumahan dan kawasan permukiman masyarakat dengan segala kegiatan di dalamnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada rakyat dan bangsa Indonesia yang berdaulat dalam wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia, memiliki potensi sangat besar bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Secara yuridis dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, maka program penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh menjadi satu amanah yang wajib dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman diatur bahwa salah satu tugas dan kewenangan pemerintah dan pemerintahan daerah itu memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Terkait dengan permasalahan kumuh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman mengamanatkan dua bentuk upaya yang wajib dilakukan, yaitu pencegahan untuk perumahan dan permukiman yang tidak kumuh serta peningkatan kualitas untuk perumahan dan permukiman yang sudah kumuh. Untuk mendukung pelaksanaan program penanganan perumahan dan permukiman kumuh di daerah, baik melalui alokasi APBN, APBD provinsi maupun APBD kabupaten atau kota, dibutuhkan landasan hukum dalam bentuk peraturan daerah. Secara yuridis, Perda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Pada pasal 98 ayat 3 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah. Hal ini tidak terlepas dari ketentuan pasal 97 ayat 1 yang menyebutkan bahwa peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Di samping itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten atau kota. Landasan sosiologis kabupaten, materi pengaturan terhadap pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh tidak terlepas dari tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang termuat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Perumahan kumuh dan permukiman kumuh perlu dicegah dan ditangani melalui pengaturan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dikelola secara terencana, terpadu, profesional, dan bertanggung jawab, serta terlepas selaras, serasi, dan seimbang dengan penggunaan dan pemanfaatan uang. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, berdasarkan tinjauan terhadap landasan yuridis yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, maka lingkup pengaturan dalam rancangan peraturan daerah
tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Lingkup pengaturan adalah aspek peningkatan kualitas yang meliputi a. Kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan 1. Bangunan gedung, 2. Jalan lingkungan, 3. Penyediaan air minum, 4. Lingkungan, 5. Pengolahan air limbah, 6. Pengolahan persampahan, dan 7. Proteksi kebakaran. B. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru. C. Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. D. Penyediaan tanah. E. Pendanaan dan sistem pembiayaan. F. Tugas dan kewajiban pemerintah daerah. Serta G. Pola kemitraan, peran masyarakat, dan kearifan lokal. 2. Objek pengaturan adalah lingkup perumahan dan permukiman. Yang pertama, skala entitas perumahan dan permukiman. 2. Lokasi kumuh baik legal maupun ilegal. Sesuai dengan kewenangannya, peningkatan kualitas dilakukan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luasan ruang di bawah 10 hektar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sementara peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luasan di atas 10 hektar menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Sebagai upaya peningkatan kualitas terhadap kawasan kumuh pada tahun 2014, pemerintah Kabupaten Cirebon telah menetapkan 11 lokasi di 10 kecamatan dengan total 78,78 hektar sebagai lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui keputusan Bupati nomor 651.2/631 DCKTR/2014. Ke-11 lokasi tersebut adalah 1. Kawasan Blok Wage RW 03 Sumber, 2. Kawasan Blok Karanganyar RW 10 Sumber, 3. Kawasan Blok Curug RW 01 Weru, 4. Kawasan Blok RW 4 Astana Gunung Jati, 5. Kawasan Blok RW 5 Pondok Bata Palimanan, 6. Kawasan Blok 1 RW 2 Arjawinangun, 7. Kawasan Dusun Pahing Wage RW 02 RW 04 Ciledug, 8. Kawasan Blok Soka Lot RW 2 Plumbon, 9. Kawasan Dusun Manis Pahing Ambulu Losari, 10. Kawasan RW 03 04 Kansipulon Astana Japura, dan 11. Kawasan Blok B RW 05 06 Delawa Lemah Abang. Penanganan pada kawasan tersebut belum didukung secara yuridis dalam produk peraturan perundang-undangan di daerah. Kami berharap dengan pembentukan berbeda ini, pemerintah Kabupaten Cirebon memiliki acuan bersama dalam penanganan permukiman kumuh yang dapat dimaksud dan tujuan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Cirebon dapat terwujud dengan baik. Demikianlah penjelasan kami mengenai berbagai hal, terutama mengenai alasan yang melatar belakangi diajukannya rancangan peraturan daerah dimaksud. Kesemua itu untuk dijadikan bahan pertimbangan dan kajian Dewan yang terhormat. Selanjutnya pada kesempatan ini kami pihak pemerintah daerah berharap agar dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut akan terjalin kerjasama yang baik serta dapat berlangsung secara intensif dan lancar. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Bupati Cirebon yang telah menyampaikan lantaran atas satu rancangan peraturan daerah. Dengan telah diantarkannya satu rancangan peraturan daerah oleh Bupati Cirebon, maka kepada semua anggota DPRD kami persilakan untuk mempelajari dan menelaah seluruh rancangan peraturan daerah yang telah disampaikan sebagai bahan untuk persiapan pemandangan umum DPRD
yang insya Allah akan diacarakan dalam rapat paripurna DPRD hari Rabu tanggal 18 November 2020. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Acara selanjutnya adalah penyampaian rancangan peraturan daerah atas usul prakarsa DPRD, di mana telah disepakati dan dibahas oleh Bapemperda DPRD Kabupaten Cirebon beserta tim Raperda pemerintah daerah sejumlah 3 rancangan peraturan daerah atas usul prakarsa DPRD yang meliputi 1. Raperda tentang tata kelola badan usaha milik desa dan pembentukan holding BUMDes. 2. Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 2 tahun 2009 tentang pendidikan diniyah takmiliyah awaliyah atau MDTA. 3. Raperda tentang perubahan atas Perda Kabupaten Cirebon nomor 16 tahun 2007 tentang perusahaan daerah perdagangan dan jasa Kabupaten Cirebon. Untuk mengetahui penjelasan dan keterangan tentang materi 3 rancangan peraturan daerah atas usul prakarsa DPRD dimaksud, marilah kita ikuti pidato hantaran pemrakarsa yang akan disampaikan oleh yang terhormat Mukhlisin Nalahuddin SHMA. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih atas waktunya pimpinan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian 3 raperda atas inisiatif DPRD Kabupaten Cirebon. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Yang terhormat Saudara Bupati Cirebon. Yang terhormat unsur Musbida dan Ketua Pengadilan Negeri, Sumber dan Ketua Pengadilan Agama. Yang terhormat Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, para asisten sekda, staf ahli Bupati, Inspektur Kabupaten Cirebon, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Satpol PP, Direktur SUD, Kepala Bagian dan para camat se-Kabupaten Cirebon serta undangan yang kami muliakan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan atas perkenaannya kami dapat berkumpul dalam acara rapat paripurna DPRD yang beragendakan penyampaian 1 perancangan peraturan daerah yang diajukan oleh pemerintah daerah dan 3 rancangan peraturan daerah atas inisiatif DPRD. Perlu kita ketahui bersama bahwa rancangan peraturan daerah yang disampaikan merupakan rancangan peraturan daerah termasuk dalam program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Cirebon tahun 2020 dan telah mempertimbangkan masukan-masukan dalam rapat badan pembentukan peraturan daerah atau Raperda. Bersama tentu tim Raperda pemerintahan daerah yaitu bagian hukum sekda. Hadirin yang berbahagia, sebelum kami menyampaikan alasan-alasan yang melatar belakangi pengajuan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kabupaten Cirebon bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuan pemberian otonomi daerah tersebut adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi legislatif, memberdayakan, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat. Tentu peran dan fungsi DPRD termaksud sebagaimana diatur dalam pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi membentuk perda, anggaran, dan pengawasan.
Penyampaian 3 rancangan peraturan daerah atas inisiatif DPRD merupakan pelaksanaan salah satu fungsi dan salah satu hak sebagai anggota DPRD. Saya ulangi, salah satu hak sebagai anggota DPRD yakni melaksanakan fungsi pembentukan perda dan hak mengajukan rancangan peraturan daerah. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kesempatan yang baik ini kami menyampaikan 3 rancangan peraturan daerah atas inisiatif DPRD, yaitu 1. Rancangan peraturan daerah tentang tata kelola badan usaha milik desa, disingkat BUMDes, dan pembentukan holding BUMDes. 2. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 2 tahun 2009 tentang pendidikan diniyah takmiliyah awaliyah, disingkat MPTA. 3. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 16 tahun 2007 tentang perusahaan perdagangan dan jasa. Raperda tersebut di atas diharapkan sesegera mungkin untuk mendapatkan pembahasan dan persetujuan bersama antara Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan alasan-alasannya melatar belakangi rancangan peraturan tersebut di atas adalah sebagai berikut. 1. Raperda tentang tata kelola BUMDes dan pembentukan holding BUMDes. Badan usaha milik desa mulai intens dipercayakan dan ramai didirikan sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa diundangkan pada tanggal 15 Januari tahun 2014. Padahal secara konstitusi keberadaan BUMDes sudah diakui sejak tanggal 15 Oktober 2004, yakni pada saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan desa, pemerintahan daerah maksudnya. Pemerintah kemudian khusus mengeluarkan peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa. Dalam peraturan pemerintah ini BUMDes diatur secara lebih rinci dalam bagian kelima tentang badan usaha milik desa dari pasal 78 sampai pasal 81 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Sejak itulah Bupati Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 mengeluarkan peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2007 tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes, terlebih setelah 2014 lahirlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu PP dan sebagainya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini kemudian menjadi rujukan peraturan perundangan di bawahnya yang mengatur tentang BUMDes. Sejak terbitnya Perbup Nomor 32 Tahun 2007, terlebih setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, BUMDes mulai berdiri di Kabupaten Cirebon. Secara jumlah terus berkembang, namun banyak juga BUMDes yang kemudian menjadi tidak aktif. Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa jumlah BUMDes yang tidak aktif di Kabupaten Cirebon berada di peringkat kedua se-Jawa Barat. Itu secara historis dan informasi. Nomor 2 yaitu tentang Raperda perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2009 tentang pendidikan diniyah takmiliyah awaliyah. Di antaranya Madrasah Diniyah adalah salah satu community college yang mengajarkan akhlak dan pendidikan agama Islam, atau istilah bahasa Arab tafakuh fiddin. Sejalan dengan dinamika masyarakat dan tuntunan sosialnya, Madrasah Diniyah juga mengajarkan beberapa materi yang dianggap relevan dan dibutuhkan oleh para santri dan masyarakat. Madrasah Diniyah adalah salah satu institusi pendidikan di pondok pesantren. Madrasah Diniyah adalah inti dan jantungnya pondok pesantren. Pondok pesantren tanpa pendidikan diniyah tentu bukan pesantren dalam hakikat pesantren. Sebagai sebuah institusi pendidikan agama Islam, Islamic Religion Learning Center, Madrasah Diniyah dianggap sebagai model institusi pendidikan yang mempunyai
keunggulan tersendiri, terutama pada sisi tradisi keilmuan dan sisi transmisi dan internalisasi nilai-nilai agama. Madrasah Diniyah senantiasa mengajarkan dan menyuarakan tentang tata nilai dan norma-norma agama. Madrasah Diniyah Takmiliyah bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di SD, MI, SMP atau MTS, SMA atau madrasah aliyah, SMK maupun madrasah aliyah kejuruan, atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah Subhanahu wa taala. Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah satuan pendidikan keagamaan Islam pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pengetahuan agama Islam. Yang terakhir ketiga, rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 16 tahun 2007 tentang perusahaan perdagangan dan jasa. Peraturan daerah nomor 16 tahun 2007 tentang pembentukan perusahaan daerah perdagangan dan jasa, selanjutnya disebut PPJ, pada saat itu dibuat dengan mengacu pada Undang-Undang nomor 5 tahun 1962 tentang perusahaan daerah sebagai perundangan yang secara hierarki lebih tinggi. Namun demikian, pada tahun 2014 Undang-Undang nomor 5 tahun 1962 tersebut dicabut dan perannya digantikan oleh Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dengan kondisi itulah peraturan perundangan yang secara hierarki sebelumnya merujuk pada Undang-Undang nomor 5 tahun 1962 kehilangan legitimasi hukum. Begitupun dengan substansi atau ketentuan hukum yang diatur dalam undang-undang yang baru. Ada perbedaan dengan undang-undang sebelumnya, sehingga baik secara hukum maupun secara substansi ketentuan peraturan daerah nomor 16 tahun 2007 perlu disesuaikan dengan undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 beserta turunannya. Perusahaan daerah perdagangan dan jasa sejak kelahirannya pada tahun 2007 hingga saat ini belum berjalan sebagaimana layaknya entitas bisnis. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, juga sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD, perusahaan daerah lahir sejak peraturan daerah mengenai pembentukan perusahaan itu disahkan. Perda tentang pembentukan PPJ nomor 16 diundangkan pada tanggal 14 Desember tahun 2007. Dengan demikian, secara formal PPJ atau perusahaan daerah perdagangan dan jasa sebagaimana perusahaan sah berdiri sejak saat itu. Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, kami DPRD Kabupaten Cirebon mengajukan 3 rancangan peraturan daerah tersebut atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon. Demikianlah penyampaian dan penjelasan kami mengenai latar belakang terhadap 3 rancangan peraturan daerah tersebut untuk dijadikan bahan pertimbangan dan kajian bersama antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber 17 November tahun 2020. Pemrakarsa Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon. Ketua Mugis Nalauddin SMH, Wakil Ketua Nova Sofia LC, anggota Dr. Haji Hanifah MA, Raden Basori Hasan Basori SMSI, Astiawan SSI, Abdurrahman, Haji Kanafi SMH, Siska Karina SMH, Haja Aryati, Sofati Lesa, Asep Jadudin Budiman, Titi Sumanti yang baru masuk menggantikan Bapak Hermanto dari fraksi Nasdem, anggota, Ikin Asikin SMSI, sekretaris, tentu bukan anggota Bapperda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan kepada Permakarsa yang telah menjelaskan usul prakarsanya. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Dengan demikian maka selesai sudah seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD hari ini yang beracarakan lantaran Bupati terhadap 1 Raperda dan penyampaian 3 Raperda usul prakarsa DPRD. Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Bupati Cirebon dan seluruh hadirin serta undangan khususnya unsur forum komunikasi pimpinan daerah yang hadir. Di antaranya Dr. Andes Haji Rahmat Sutrisno MSI, Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon. Kapten Infantri Suharyono Esa dan Ramil Sumber, mewakili Kodim 0620 Kabupaten Cirebon. Kompol Ketu M, Sarjana Hukum Kasat Sabara, mewakili Kapolresta Cirebon. Letda HTM B. Siswanto, mewakili Dandenkom 3 Cirebon. Ibda Jajang, Wadangki Brimob, mewakili Danyon C. Pelopor Sat Brimobda Jabar. Reza Ramdan P. Danre P. Arhanud 14, mewakili Danyon Arhanud 14 garis miring PWY. Husna Supriyatna Panitra, mewakili Ketua Pengadilan Agama Sumber. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah mengikuti jalannya rapat paripurna ini secara virtual. Serta mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan rapat paripurna DPRD pada malam hari ini. Dengan ini rapat paripurna DPRD kelima masa persidangan ke-1 tahun sidang 2020 dengan resmi kami tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.